Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat, selamat datang di channel Pejuang Sunnah. Berbagai spekulasi terkait merokok memang menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Beberapa mengatakan bahwa merokok termasuk diharamkan alias dilarang oleh agama. Sebagian lagi mengatakan bahwa merokok tidak berkaitan dengan hukum agama. Dalam Islam tentunya hal ini menjadi pembahasan yang cukup serius, apalagi setelah isu beredarnya fatwa terkait merokok yang diharamkan oleh sebuah lembaga tinggi agama Islam. Bagaimanakah sebenarnya hukum rokok dalam Islam? Apakah ada dalil ataupun hadis yang mengharamkannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di Pejuang Sunnah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Secara umum, merokok menurut para ulama dinilai sebagai tindakan yang memiliki dua macam hukum, yaitu haram dan makruh. Namun dalam penerapannya, melekatkan hukum makruh pada kebiasaan merokok lebih disetujui oleh kalangan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial serta menimbulkan keributan tertentu. Padahal jika kita meneliti lebih jauh, ulama mazhab tidak pernah mengatakan demikian, termasuk ulama mazhab panutan di negeri kita, yaitu ulama Syafi'iyah. Siapa yang meneliti dengan baik kalam ulama pasti akan menemukan bahwa hukum rokok itu haram. Demikian menurut pendapat para ulama mazhab. Ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Alan dalam kitab Syariyadis Sholihin dan Al-Azkar seperti buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Syekh Abdurrahim Al-Ghazi, Ibrahim bin Jam'an, serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok. Qalyubi, ulama mazhab Syafi'i, ia berkata dalam kitab Hasyiah Qalyubi ala Syar al-Mahalli, jilid 1 halaman 69, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para syekh berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Ulama mazhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambali pun mengharamkannya. Argumentasi mereka adalah dari Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Nabi itu menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk. Merokok termasuk habais, sesuatu yang tidak baik, yang oleh karenanya termasuk yang dilarang ataupun haram. Artinya para ulama mazhab menyatakan bahwa rokok itu haram. Di antara alasan haramnya rokok ada dalil-dalil berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang semua hal memabukkan dan yang membuat orang kecanduan. Lalu, bagaimana hukum jual beli rokok dan tembakau? Jika rokok itu haram, maka jual belinya pun haram. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan pula upah hasil penjualannya." Hadis riwayat Ahmad. Jika jual beli rokok terlarang, begitu pula jual beli bahan bakunya, yaitu tembakau, juga ikut terlarang, karena jual beli tembakau yang nanti akan diproduksi untuk membuat rokok termasuk dalam tolong-menolong dalam berbuat dosa. Allah Ta'ala berfirman, "Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sahabat muslimin dan muslimat, jika seseorang mau meninggalkan rokok, pasti Allah akan memberi ganti dengan yang lebih baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan sesuatu yang lebih baik." Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku,
Jangan lupa untuk share dan berbagi informasi dengan yang lainnya. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.